Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi Muhammad Ferus Dandis. Saya dari Fakultas Hukum UMM Malang. Di sini saya akan mewawancarai salah satu anggota DPRD Kota Malang, dan wawancaranya itu lewat video call karena wabah virus COVID-19 ini, jadi nggak bisa langsung bertatap muka langsung. Jadi ya nikmati saja. Halo, waalaikumsalam, Bapak. Ya, Pak. Gimana, Mas? Ya, baik-baik saja, alhamdulillah. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Ya. Perkenalkan, Pak, saya Arsi Muhammad Ferus Dandis dari Universitas Muhammadiyah Malang, prodi Fakultas Hukum. Mohon izin wawancara Bapak lewat video call ya, karena COVID ini. Ya. Mohon Pak, kalau boleh diperkenalkan Bapak di DPRD, komisi apa namanya? Saya Rahman Nurmala ya. Ya. Pak Rahman Nurmala dari Komisi B. Dari fraksinya fraksi Golkar, Nasdem, PSI. Ya. Oh iya. Langsung ke pertanyaannya aja, Pak ya. Ya. Monggo. Pak, bagaimana sih mekanisme DPRD di Kota Malang? Apa sama kayak di DPRD di daerah lain atau ada bedanya? Ketentuan menyikapi COVID-19 ini saya pikir standar ya. Jadi semua elemen masyarakat, termasuk aparat pemerintah, pejabat pemerintah dan DPRD harus mengikuti instruksi. Jadi menyikapi corona ini untuk bisa membantu menghentikan penyebaran, maka ada kebijakan untuk melakukan namanya work from home, jadi bekerja dari rumah. Ya. Sehingga sesuai dengan mekanisme dan tugas anggota DPRD, ada fungsi controlling, fungsi anggaran, fungsi legislasi. Dalam hal ini tentunya kami bekerja tetap koridornya itu. Terkait dengan corona ini, maka kami dari anggota DPRD terus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak termasuk pemerintah kota secara kelembagaan. Secara individu, karena kita bekerja dari rumah, maka kita juga harus mengeterapkan apa yang disebut social distancing. Yeah. Atau sekarang lebih ke physical distancing. Kalau dulu kan pembatasan sosial, jadi menghindari kerumunan, menghindari rame-rame dan seterusnya. Tapi sekarang lebih ke jaga jarak fisik aman, kemudian disiplin dalam pelaksanaannya. Bekerja di rumah, kontrol maksimal, kemudian ya kemungkinan ya bisa melakukan pola hidup sehat, itu yang penting. Pak, kalau Bapak sendiri merasa apa ya, kerja langsung di kantor atau kerja di rumah itu apa bedanya sih, Pak? Rasanya enak kerja di kantor atau kerja di rumah kayak gini, kalau menurut Bapak? Ya sebenarnya kalau kita ingin lebih efektif ya kerja di kantor, karena kita bisa bertemu dengan pihak-pihak yang bisa kita ajak dialog, kita bisa mendengar aspirasi, mendengar keluhan masyarakat. Tapi karena ini kebijakannya harus di rumah, maka ya tentunya kita harus pandai-pandai bisa menyesuaikan diri. Ya tentunya memang agak berbeda karena tidak terbiasa. Sehingga apapun, karena kita harus mengikuti, harus disiplin, maka mau tidak mau kita harus mengikuti pola kerja yang seperti itu. Kalau masalah penanganan virus corona sendiri, menurut Bapak di Kota Malang ini udah maksimal atau masih di bawah masih kurang, sangat kurang penanganannya? Jadi begini, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, Malang ini termasuk zona merah. Yeah. Zona merah. Kalau di Jawa Timur itu, kalau dari arah barat itu ada Magetan.
kemudian Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, kemudian Surabaya dan Sidoarjo, itu zona merah. Nah tentunya kita mengikuti kebijakan pusat. Penanganan yang dilakukan Kota Malang sementara ya sesuai dengan kondisi. Sebenarnya kita ini kan ada dua ya, ada namanya ODP, orang dalam pengawasan. Pemantauan Ya. pengawasan. Dari dasarnya itu, dari upaya-upaya yang sudah dilakukan, maka menurut hemat saya sudah sesuai dengan kapasitas. Artinya ya upaya ini harus dilakukan. Kita tidak melakukan seperti Tegal barangkali lockdown, karena lockdown itu dampak ekonominya luar biasa. Jadi kita tetap bekerja dari rumah, aktivitas tetap berjalan, tapi tetap dalam pengawasan. Jadi menurut saya sudah cukup, meskipun masih bisa ditingkatkan. Beberapa upaya yang dilakukan, ya tetap sosialisasi, kemudian pengawasan, termasuk fungsi kami mengawasi, memastikan bahwa masyarakat disiplin untuk itu. Usaha-usaha itu jam 8 malam harus tutup. Kerumunan harus dihindari. Kemudian juga perlu dipikirkan pengadaan stok bahan disinfektan, itu harus cukup. Jadi pemerintah sudah mencukupi itu, tetapi tentunya tidak bisa serentak. Oleh karena itu diperlukan kerjasama gotong royong dari semua pihak, termasuk masyarakat, RT, RW, lurah, camat, dan komunitas-komunitas. Upaya-upaya yang dilakukan, kemudian fungsi kami di DPRD ini harus mendorong pemerintah kota untuk segera melakukan pergeseran anggaran, sehingga anggaran cukup untuk menyediakan alat dan disinfektannya cukup, termasuk persiapan rumah sakit umum daerah sebagai pusat penanganan corona di Kota Malang. Ya. Kalau anggaran sendiri itu apakah Malang itu cukup apa kurang Pak Masian Pak? Jadi kalau sementara kalau tidak digeser tentunya kurang. Jadi ini ada kebijakan dari pemerintah kota, saya pikir patut diapresiasi, yaitu ada namanya injeksi sosial itu 37,5 M itu sudah dipersiapkan. Yang 10 M itu nanti akan dialokasikan untuk masyarakat yang terdampak. Jadi ada PKL, ada yang rawan kemiskinan dan seterusnya, itu sudah di backup anggaran untuk membantu itu. Kemudian bisa digeser dari anggaran penghematan dari beberapa dinas dan pemerintah kota sendiri. Pertanyaan terakhir Pak, pesan Bapak buat anak-anak yang masih bandel, yang sukanya keluar ngopi atau nongkrong-nongkrong itu gimana Pak? Nggak bisa dibilangin lah pesan Bapak karena wabah ini. Pesannya. Jadi begini, karena kita harus menjaga jarak fisik aman, maka untuk keselamatan diri sendiri dan keluarga tentunya, bagi siapa saja, khususnya kalau kaum milenial yang karena memang dunianya dunia luar ya, artinya senang ngumpul, senang ngopi, senang jangkruk, itu sementara dikendalikan dulu, ngopinya di rumah saja. Kemudian tetap selalu begitu keluar rumah pulang jangan cipika-cipiki, jangan salaman dulu, tapi harus mandi, bajunya dibersihkan, nanti baru melakukan aktivitas. Kemudian ini nanti juga ada kebijakan dari kepolisian untuk tetap melakukan pemantauan, monitoring tempat-tempat anak muda yang ngumpul, diimbau untuk segera dibubarkan. Lebih baik aktivitasnya di rumah. Termasuk kalau teman-teman mahasiswa lakukan aktivitas di rumah. Kalau ada konsensus dengan dosen, barangkali ya kuliahnya online. Ya. Ya udah Pak, kalau gitu. Ini semester berapa? Saya semester 4 Pak, mau ke 5. Ya, ini untuk tugas UTS Selamat saya. ya.
Ya. Oke, selamat Ya. hati. Ya. Salam untuk teman-temannya. Ya, Pak, siap. Melalui penjaringan bisa tidak menggerak diri, lebih baik aktivitas di rumah, kurangi Siap. aktivitas di luar. Ya Pak, makasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya, mohon maaf lewat video call tidak bisa bertemu Bapak ya. Ya. Oke, Mas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Wis, matiin asik merekamnya. Ya, seperti tadi wawancara singkat yang lewat video call. Jadi kalau misalnya nggak jelas ya mohon maaf, itu udah maksimal semaksimalnya karena kendala COVID. Ya, semoga COVID ini selesai di Indonesia, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, nggak terhalang lagi, bisa ngopi, secangkruk lah rek, pokoknya rek santai ya, gong nek nyoba ya. Terus aja bolos kuliah tapi ya, wis, makasih.